MC di perusahaan. Jadi Halo Pak Tarwadi. Pak Tarwadinya menghilang. Nah, sepertinya Pak Tarwadinya menghilang. Dan kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir ya Ustadz Nacep. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Ya, alhamdulillah. Apa nih baru nyampe rumah. Ini subuhnya geser, jadi saya dari masjid tadi baru selesai jam 6. Oh iya. Baik, Ustadz Nacep, tadi saya sedikit review flashback Sirah Nabawiyah ketika Nabi SAW hijrah ya. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita dengarkan ya, kisah selanjutnya langsung dari narasumber kita yaitu Ustadz Nacep. Kepada Ustadz Nacep kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan ya ini habis ini ya membereskan periode pertama persoalan pertama ya. Ya. Jadi persoalan-persoalan yang ada di Madinah kemudian mengikat perjanjian dengan pihak Yahudi ya. Ini kayak semacam ini yang kita sebut apa istilahnya itu ya, fakta Madinah ya. Bagaimana Nabi dengan semua komponen non-Muslim ya, karena Madinah itu majemuk, kemudian mengikat dan majemuk tidak hanya dari sudut suku ya, agama suku ya, karena dalam format perjanjian antara Nabi dengan Muhajirin, dengan Ansor, Ansor dengan Muhajirin, kemudian antara orang Muslim dengan non-Muslim, Yahudi pada saat itu ya, itu semua ada perjanjiannya. Dan itu letterlock ya dijelaskan tidak hanya agama yang berlaku masing-masing, tapi juga adat istiadat. Nah ini dihormati. Budaya itu juga disebut oleh Nabi masing-masing dengan adat istiadat masing-masing berlanjut ya. Madinah, kemudian orang Ansor dengan gayanya Ansor, kemudian Muhajirin dengan gaya Muhajirin. Nah dengan orang Yahudi juga ada paling tidak 12 butir ya perjanjian. Samping tadi ya kewajiban untuk membela Madinah bahu-membahu untuk mempertahankan kota Madinah kalau ada serangan. Kemudian juga apa istilahnya itu? Kewajiban menanggung beban finansial ya. Jadi ini ibarat kata kalau satu negara itu ya untuk urusan finansial harus ditanggung bersama gitu. Kalau kita sekarang mungkin itu ya mata uangnya satu dan kemudian kewajiban-kewajiban itu pajak itu semua ini kena. Nah dulu orang-orang Yahudi di Yathrib juga di itu ya. Kemudian di butir akhir perjanjian itu Nabi menyatakan perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Jelas definisinya ya. Jadi kalau melanggar perjanjian itu jelas dia orang zalim atau jahat. Nah, setelah membereskan persoalan ini di awal ya. Jadi kan Nabi tinggal di Madinah itu kira-kira tahap-tahap setahun pertama itu lumayan ya, setelah bangun masjid, mulai mengarahkan kaum muslimin ya, mengarahkan pembentukan masyarakat muslim pertama nih, karena baru pertama kali nih. Karena semasa di Mekah itu tidak ada pembentukan masyarakat muslim. Tidak ada, karena orang-orang individu muslim itu tersebar di berbagai kabilah ya, dan mereka semua mengalami penekanan. Jadi pembentukan format sebagai sebuah masyarakat satu kesatuan utuh itu belum pernah ada. Bagaimana masyarakat muslim itu yang seharusnya seperti apa. Di Mekah belum ada. Baru di Madinah ini ya. Baru di Madinah. Nah ini kemudian di tahun kedua, nah sebetulnya di masa itu sudah mulai ya para sahabat banyak yang gatel nih. Karena mereka merasa kekuatan mereka sudah cukup, kemudian mereka juga mendesak Nabi untuk melakukan apa istilahnya tuh pembalasan atau gimana gitu ya dengan Quraisy gitu. Mereka dulu didolimi segala macam. Sekarang mereka setelah mulai setahun berkembang di Madinah,
mereka mulai gatal dan mendesak Nabi untuk melakukan sesuatu. Tapi Nabi selalu mengatakan kita belum diperintah untuk itu. Bahkan dulu ya kita ingat waktu perjanjian Bai'atul Aqobah yang kedua, itu kan ada orang Ansor yang malam-malam selesai Bai'at Aqobah itu dia maju mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya udah megang pedang nih ya, kita ini malam nih, orang-orang penduduk Mina ini lagi sepi sekali, mereka lagi tidur. Ini kalau kita keluar nih babat saja mereka tuh dihabisin gitu. Nah kemudian Nabi tersenyum, Nabi mengatakan kita tidak diperintah kayak begitu. Jadi memang ini sebetulnya penegasan satu prinsip ya. Nah ini tahun pertama di Madinah ini ada masa transisi nih dari fase Mekah yang dominan dengan yang disebut fase kesabaran. Apa yang dimaksud dengan fase kesabaran? Jadi ketika Nabi mengalami penekanan, kezaliman, itu perintah yang Allah berikan kepada mereka, wasbir, bersabarlah, wasbir ala ma yaqulud ya. Ini misalnya, ini salah satu saja saya buka ya, di misalnya surat, ini kok mana Quran? Tadi udah saya buka nih. Oh iya. Jadi misalnya di surat 50 ya, ini rata-rata surat-surat Makkiyah itu banyak bunyinya begitu ya. Oh nggak nampil ya Qurannya. Bentar. Jadi banyak surat Makkiyah, wasbir ala ma yaqulu, bersabar kalian terhadap apa yang mereka ucapkan. Saya buka surat 50 itu surat Qaf misalnya. Ayatnya ayat berapa, Kang? Ayatnya di ujung, coba buka ya. Ayatnya 31 apa 29 nih, 39. Di ujung, pokoknya berapa baris sebelum ujung aja. Nah ini saya tampilin aja. Ini ya. Wasbir ala ma yaqulun. Nah, bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka ucapkan, kemudian disuruh wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Nah, ini penting ya, kita memahami prinsip-prinsip yang berlaku ketika Nabi berada di Mekah, itu prinsip-prinsip kesabaran. Makanya disebut era kesabaran. Didolimi pun harus sabar, dibunuh pun suruh bersabar. Ya, bayangkan aja ya. Padahal kalau sekarang kita tahu ya, bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran, jangankan pembunuhan, kemungkaran saja itu kita harus merubah. Apalagi pembunuhan dicegah ya. Nah, dulu waktu di Mekah, ini bisa dibaca ya ini ya. Jadi kalau dibuka ininya, terjemahnya itu ya. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, bertasbihlah sambil memuji Tuhan. Disuruh bertasbih. Kemudian sebetulnya banyak ya. Ini ayat yang sejenis ini, sabar, 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 sabar. Ada lagi kalau surat Al-Muzammil misalnya, Dzarni waman khalaqtu wahida. Ya, Dzarni waman khalaqtu wahida. Biarkan saja mereka orang yang aku menciptakan sendiri gitu. Jangan diladenin. Mereka kasar, mereka zalim, bahkan mereka membunuh saudaramu gitu. Biarkan saja. Dzarni wal mukadzibin, surat Al-Mudaththir. Biarkan saja mereka. Orang yang mendustakan itu aku yang akan menghadapi, kata Allah. Kamu nggak usah terpancing. Terus ya, lakukan dakwah bil hikmah wal mau'idah, dengan pengajaran dan keteladanan ya. Kalaupun berdebat kamu dengan cara yang baik. Jangan diladenin provokasinya itu. Kekerasan jangan dibalas dengan kekerasan. Nabi menyuruh sahabat itu suruh bersabar, benar-benar bersabar dan tidak boleh membalas ya perlakuan yang dilakukan oleh orang mereka. Ini era Madinah, era Mekah ya. Dan nggak cuma ayat ini, jadi bahkan di surat Al-Baqarah, An-Nisa itu kan ada, mungkin nanti bisa dibuka ya. Jadi alam tara ilal ladzina idza qila lahum kuffu aydiyakum aqimus shalah wa atuz zakah. Apakah kamu tidak melihat ketika mereka dikatakan tahanlah tangan kalian, dirikan sholat, bayarkan zakat. Nah, ayat ini menyindir orang-orang yang ketika perang di Madinah sudah diwajibkan ya, melawan kezaliman sudah diwajibkan,
itu banyak orang yang kemudian ragu-ragu dan mundur ke belakang. Nah, kemudian Allah mengingatkan, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum aqimus sholata wa atuz zakah. Apa kamu tidak melihat orang-orang yang dulu waktu di Mekah sampai diredam gitu ya, tahan tangan kalian, dirikan sholat, bayarkan zakat, jangan gatel, jangan membalas. Nah, makanya kan ini fase kesabaran ya. Nah, memasuki Medina ketika kekuatan itu sudah mencukupi, lah mulai Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Nah, ini fase tahun kira-kira ya, tahun pertama, tahun kedua di Medina, Allah kemudian memberi izin para sahabat untuk itu ya. Coba kita buka mungkin surat 22, mungkin nanti kita lihat ya. Ini awal mula ketika Allah mengizinkan Nabi. Belum disuruh. Belum disuruh. Tapi baru diizinkan. Jadi karena dulu awalnya Nabi selalu melarang para sahabat. Bahkan berapa kali tuh ya ketika kita masih ingat kisahnya Khabbab bin Arad misalnya mendesak Nabi gitu kan. Nabi sedang tiduran di Ka'bah, kemudian Khabbab datang karena siksaan dari orang Quraisy itu sudah sedemikian rupa. Ya Rasulullah, kenapa kita diam saja dengan kondisi kayak begini? Tidakkah sebaiknya engkau berdoa atau kita melakukan sesuatu? Saat itu mungkin Umar sudah masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam. Jadi kalaupun membalas juga nggak kalah-kalah amat gitu, minimal sama-sama rugi lah kalau berantem sama Quraisy gitu. 854 3 dan 61. Iya, ini Nabi sampai kemudian bangkit dari tiduran di Ka'bah itu, muka beliau merah gitu ya. Kamu itu istiqjal, kata Nabi. Dulu orang dahulu tuh mereka pernah ada yang dipendam, kemudian dibelah, digergaji ya. Tapi mereka sabar, tidak istiqjal. Kemudian ada orang yang dipendam juga, kemudian disisir besi ya. Sampai dagingnya itu terkelupas ya, kelihatan tulang putihnya itu. Tapi mereka tidak pernah mengeluh, mereka tetap bersabar. Kamu baru segini sudah pengen buru-buru gitu ya. Nah ini dulu betapa ketatnya Nabi dulu dalam menjaga ini ya. Suruh bersabar, aliran kesabaran, makanya disebut fase kesabaran. Fase di mana tidak boleh menggunakan kekerasan sama sekali dalam proses dakwah itu ya. Walaupun mereka sanggup secara individu, sanggup. Kayak Umar itu nggak ada persoalan. Dia mau menghajar siapa orang musyrik kan? Kan Umar ketika masuk Islam dia bersumpah, saya akan siksa orang-orang musyrik seperti saya menyiksa orang mukmin dulu. Saya akan duduki tempat-tempat yang dulu pernah saya duduki dalam kekufuran. Sekarang saya akan dudukin. Bahkan Umar itu nantang ya, ketika hari pertama dia masuk Islam, orang pertama yang dia datangin adalah Abu Jahal, pamannya dia tuh. Jadi Abu Jahal itu saudara ibunya Umar, saudara kandung ya. Makanya dia paman tuh. Nah ketika siang bolong itu habis bersyahadat, Umar nyari rumah Abu Jahal tuh. Karena tahu ini orang yang paling kenceng ya. Dia buka, wahai paman katanya, nih Umar bin Khattab, saya sudah bersyahadat kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Lu mau apa sama gua katanya. Abu Jahal ngeliat Umar kayak begitu tuh nggak ngeladenin ya, pintunya ditutup aja, gubrak gitu ya, nggak ngomong tuh, kesel dia. Nah itu ada individu yang bisa, tapi fasenya itu memang ada larangan ya. Jadi boleh dikatakan perang di fase Mekah itu diharamkan, menggunakan kekerasan dalam dakwah di Mekah diharamkan. Sama sekali. Makanya itu semboyan nih. Ayat-ayat Mekah tuh dominan dengan wasbir ala ma yaqulun. Suruh sholat malam sepanjang malam malah ya. Malam suntuk. Wasabbihu lailan tawila. Tasbih kamu di malam yang sangat panjang gitu ya. Bahkan ana al-lail ya. Seolah-olah sepanjang malam. Surat Al-Muzammil itu bahkan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, bangun, jangan molor baik gitu di waktu malam. Illa qalila, kecuali sedikit yang tidak bangunnya. Nah itu, jangan dibalik ya. Jadi qumil laila illa qalila, bangun sepanjang malam yang tidak sedikit saja. Berapa lama itu? Nisfahu, setengah malam, 4,5 jam, 5 jam. Awingkus, kalau nggak kuat kurangi dikit, ya, jangan banyak-banyak kuranginya. Jadi 4,5 jam, 5 jam kurangi dikit berapa kira-kira, Prof Anton ya? Kalau paling gampang pakai duit, Prof. Jadi cara ngitungnya tuh gini. Kalau kita dapat duit nih 900 juta, bagi 2 kan 450. Terus kurangi dikit dong, Pak, bagi-bagi dong buat kita gitu. Kira-kira berapa, Prof? Dari 450 kurang dikit. Dikurangi 5 juta. 5 juta.
Jadi 445 ya, waduh pelit amat tuh. Dikit banget itu. Bayangin saja nih, kalau tadinya 450 juta dikurangin jadi 5 juta. Dikurangi jadi 5 juta, bukan dikurangi 5 juta. Itu kan kayak ibarat sholat malam. Kata Allah, setengah malam kamu sholat. Kalau nggak kuat, kurangi dikit. Nah. Auzid alaihi, kalau bisa tambahin. Udah 5 jam disuruh nambahin lagi. Nggak ngebayang itu. Itu pas Mekah begitu. Suruh sabar, karena memang tekanannya luar biasa ya. Ketika mereka siang ditekan, diancam, disiksa, bahkan ada yang dibunuh kan. Ammar, keluarganya Ammar bin Yasir itu kan. Yasir dibunuh, istrinya Sumayyah dibunuh, anaknya nyaris tuh. Anaknya kan, kamu ucapin kamu murtad, dan ucapin kamu bahwa Muhammad itu begini-begini, tukang sihir pembong. Nah, Ammar itu ketika karena disiksa nggak tahan, akhirnya ikut ngomong. Tapi dilepas dia, nggak sampai dibunuh. Belakangan dia nyesel, dia merasa dirinya kufur, terus Nabi menghibur. Perkataan yang dipaksa itu tidak dianggap oleh Allah. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Jadi Allah tidak menganggap perkataan yang cuma sekedar di mulut saja, nggak dimaksudkan serius. Billaghwi fi aymanikum walakin kasabat qulubukum. Akan tetapi yang diniatkan oleh hatimu sungguh-sungguh itulah. Kamu mengucapkan kata kekufuran tapi hatimu beriman. Nggak masalah, kata Nabi. Lain kali kalau Quraisy menyiksa kamu dan suruh begitu lagi, ucapin. Nah ini ya. Jadi fase kesabaran. Nah di Madinah mulai nih. Tahun pertama masuk tahun kedua mulai turun. Nah ini. Saya buka misalnya di surat 22 ayat 39. Coba dicek tuh. Telah diizinkan, bisa kelihatan ya, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah didolimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Apa alasan pemberian Allah berperang? Karena berperang sesuatu yang sadis ya, yang bertentangan dengan jiwa syariat Islam. Iya, karena beragama kan nggak boleh dipaksa. Lo perang untuk apa gitu? Perang untuk apa? Wong agama itu nggak boleh dipaksa kok. Seandainya boleh dipaksa, penggunaan perang untuk menyebarkan Islam itu masuk akal. Oh, nggak mau masuk Islam, kita perangi, kalau kalah kita paksa gitu. Nggak boleh, walaupun kita menang terhadap mereka, kita nggak boleh memaksa orang masuk Islam. Lantas untuk apa izin berperang itu? Nah ini, alladzina ukhriju min diyarihim. Kenapa mereka dibolehkan berperang? Mereka sudah diusir dari kampung halaman tanpa alasan yang benar, bi ghairi haq, illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Nah, kemudian Allah menyebutkan esensi alasan utama, walaula daf'allahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat suwami. Kalau saja Allah tidak menahan keganasan orang-orang zalim, ditahan oleh orang-orang baik ya, diadu gitu ya. Ini maksudnya. Daf'allahi nasa, menahan tangan manusia dengan manusia yang lain. Kelompok manusia zalim ditahan oleh kelompok yang baik. Apa yang terjadi? Lahuddimat suwami'u. Maka pasti telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, wabi'un ya, biara tuh, wa sholawatun wa masajidun, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid, wa masajidun yudhkaru fi hasmullah, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nah, sungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Jadi alasan dibalik pembolehan izin berperang melawan kezaliman adalah untuk itu tadi, menghilangkan kezaliman itu. Jadi perang dalam konteks Islam ini bukan untuk membunuh orang kafir. Ini bodohnya orang-orang sekarang yang teroris-teroris itu ya. Ketemu orang kafir di mana aja dia bom itu ya sembarang. Orang kafir disuruh di Quran, lihat tuh katanya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqabi hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq. Ini surat 47 Pak, ayat 4. Kalau kamu ketemu orang kafir, pancunglah batang lehernya. Kebayang nggak itu? Ini ayat yang turun belakangan di Madinah. Surat Muhammad itu surat 47. Di samping dinamain surat Muhammad, dia juga disebut surat Qital. Surat perang. Nah, sebetulnya ayat-ayat ini berlaku pada suasana peperangan. Maksudnya kalau kamu ketemu orang kafir di medan perang, pancunglah batang lehernya. Nah, ini orang ada yang salah paham ya. Wah, ini jelas ayatnya ini katanya. Kalau kita ketemu orang, boleh orang kafir dibunuh. Padahal nggak boleh. Itu hanya dalam peperangan. Dan ayat-ayat diturun itu dalam konteks peperangan.
Orang kafir yang mengikat damai, orang kafir yang tidak menzalimi kamu. Ini kan ada kisahnya ya. Jadi saking banyaknya ayat-ayat perang turun ya, sehingga seolah-olah boleh membunuh orang kafir, kamu jangan lemah terhadap mereka, kamu jangan berkasih sayang dengan mereka. Sehingga seolah-olah berhubungan baik dengan orang kafir itu diharamkan. Enggak begitu. Jadi ceritanya gini, Asma. Nah, Asma ini kan anaknya Abu Bakar ya. Itu kan ibunya dia itu musyrik. Itu istrinya Abu Bakar yang dicerai sama Abu Bakar itu ya. Kutailah namanya. Kutailah ini dicerai oleh Abu Bakar. Abu Bakar nikah lagi dengan Ummu Ruman ya. Siapa namanya itu? Istrinya Abu Bakar yang kedua. Ini yang mukmin kemudian hijrah ke Madinah. Tapi Abu Bakar sempat punya anak dengan Kutailah ini dua. Asma dengan Abdullah ya. Nah, ketika udah hijrah ke Madinah, ini ibunya Asma ini datang. Ya, dia udah nggak ada hubungan dengan Abu Bakar ya, udah dicerai. Dia mampir ke rumahnya, Asma ragu-ragu. Dia pengen ngasih hadiah sama ibunya sampai nanya, ya Rasulullah, saya boleh nggak ngasih hadiah sama ibu saya gitu. Sampai nanya gitu. Karena saking banyaknya ayat-ayat itu yang seolah-olah itu, iya itu orang salah paham jadinya. Kalau nggak paham, mengira gitu ya kita dengan orang kafir itu harus perang, harus ini, nggak begitu. Yang diperang itu orang-orang kafir tadi yang ukhriju atau orang-orang yang apa tadi ya mengusir, kharaju min, mereka mengusir orang-orang mukmin ya dari kampung halaman, tidak memberi kebebasan beragama, ya orang yang muslim ditekan, disiksa, suruh murtad gitu. Nah itu alasan utama dibalik pembolehan izin berperang karena ingin menghapus kezaliman. Kalau di ayat lain itu qatilul musyrikin hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini juga alasan lainnya. Perangilah orang-orang musyrik itu sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Itu alasannya. Sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Apa ini maksud fitnah? Fitnah adalah kondisi ketika Islam mendapatkan tekanan. Orang dizalimi itu fitnah. Orang yang dipaksa murtad itu fitnah. Orang yang disiksa karena keyakinannya itu fitnah. Maka kata Allah, qatilul musyrikin, perangi orang musyrik yang dolim kayak begitu, sampai mereka tidak lagi melakukan kezaliman. Itu maknanya. Qatilul musyrikina hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi orang musyrik itu sampai tidak ada fitnah dan din itu semata-mata milik Allah. Sampai aturan Allah yang adil itu yang itu. Orang kalau mau Yahudi, kalau mau jadi Nasrani silahkan. Tapi kamu punya kewajiban menyampaikan risalah dakwah kepada mereka. Intinya di situ. Nah, jadi dulu alasan utama berperang itu sebetulnya ini ya. Jadi dalam rangka menghapus kezaliman. Makanya tidak heran sebetulnya itu ya, ketika Asma ragu-ragu dan nanya sama Rasulullah, kemudian turun kan surat berapa itu? La yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatalukum fid dini. Tidak ada larangan dosa bagi kamu terhadap orang yang tidak memerangi kamu dari dalam agama kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu untuk berbuat antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Kata kuncinya di situ. Orang-orang yang itu ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil pada mereka. Lah ini yang membuat Yusuf Qaradawi ya, ketika ditanya oleh mahasiswa program doktor di Prancis, Prof, gimana hukumnya ngucapin selamat Natal gitu. Ya, saya tuh nggak enak Prof, kalau ngucapin selamat Natal benar-benar mutlak nggak boleh. Terus gimana nasibnya saya ini? Saya malu sama profesor saya. Tiap kali hari raya Idul Fitri dia ngucapin selamat Idul Fitri ya, selamat Idul Adha, dia kasih saya libur. Tiap waktu sholat dia kasih kebebasan saya sholat. Lantas ketika dia datang Natal, saya diam aja nggak ngucapin apapun. Boleh nggak saya dalam kondisi begini sebagai basa-basi dan tata pergaulan yang baik, saya mengucapkan itu. Makanya Syekh Qaradawi mengatakan boleh dalam suasana begitu. Karena kita diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran, kalau kamu diucapkan salam oleh siapapun, balas salam itu dengan yang lebih baik, minimal serupa. Ucapan selamat. Selamat Idul Fitri, itu ucapan salam yang harus dibalas. Maka kata Qaradawi dalam suasana begitu dibolehkan sebagai bagian dari basa-basi adab. Ya dia bilang ada yang mengatakan dengan begitu kita mengakui dong akidah mereka. Enggak, akidah kita tetap enggak berubah. Itu cuma basa-basi di mulut. Nah ini alasannya, kalau di Indonesia kan Buya Hamka tegas itu waktu itu.
haram hukumnya gitu. Di Indonesia mayoritas ini yang dipegang. Tapi kalau kita misalnya di kantor Ramadan ada saudaranya yang Nasrani ya, saudara kita yang sering ngucapin, ya dalam kondisi begini memang kita orang Muslim disuruh menjawab salam minimal sama atau bahkan lebih baik. Jadi ucapan salam ya. Kalau yang enggak ya enggak usah gitu. Saya kebetulan nggak pernah ada orang yang itu begitu, ya udah. Saya nggak pernah ngucapin. Kecuali yang japri, ada orang Nasrani japri ke saya, ngucapin, mungkin saya balas ya. Kalau enggak. Nah, ini ya. Jadi Kalau saya balasnya selamat bahagia di hari ini. Gitu aja. cari aman ya. Iya. Iya, Iya, supaya emang ada aman. dua fatwa gitu ya. Ini fatwa yang moderat tuh, Profesor Kordowi ya ditanya mahasiswa Prancis tuh. Jadi mereka kesulitan tuh ketika, wah gimana ya, masa kita orang Islam kayak begini gitu. Nah itu. Jadi nggak dilarang berbuat baik, berbuat adil tuh. Adil maksudnya kan seimbang. Mereka begitu, kita begitu. Mereka ngasih 100, kita juga balas ngasih 100 gitu. Itulah adil ya. Jadi tidak dilarang. Nah, yang tegas itu adalah ini ya. Jadi kalau kita buka surat An-Nisa, itu ayatnya saya lupa ya, itu agak panjang itu. Ketika Allah membahas tentang ini hukum An-Nisa ya. Jadi hukum diat kepada orang yang terbunuh. Ya itu kan ada 3. Kalau yang terbunuh itu adalah orang Muslim, maka denda itu, bentar, saya buka dulu ya. Anissa, ya Anissa. 92. Ya, Anissa ya. Ya. Ini ya. Coba kita lihat yang ini. Ini An-Nisa 92, ini menggambarkan kepada kita tentang hukum diat. Kalau pembunuhan kepada orang mukmin, siapa yang membunuh mukmin kecuali tidak sengaja, maka barang siapa yang membunuh mukmin karena bersalah, maka ia hendak memerdekakan budak. Fatahriru raqabah mukminatin wa diyatu musallamah. Jadi membayar budak, 2 hukumannya, membayar budak dan membayar diat, denda darah. Itu bisa ordernya dulu mahal itu ya. Mahal sekali, ordernya bisa miliar itu. 100 ekor. Nah, kemudian ya itu berapa tuh ya? 100 ekor. Musallamatun ila ahlihi illa ayyas-saddaqu. Kecuali dia mau bersedekah gitu kan. Yang meninggal itu udah. Nah, fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min. Kalau yang terbunuh itu berasal dari kaum yang memusuhi kalian, musuh kalian, seperti Quraisy, tapi dia mukmin, dia orang Islam, tapi nggak mau hijrah ke Medina. Ini ayat Medina ini. Ini orang Islam, nggak mau hijrah ke Medina, dia tetap tinggal di daerah kafir. Kemudian terbunuh, seperti perang Badar, itu ada orang-orang Muslim yang terbunuh, tapi dia berperang di pihak Quraisy. Karena negaranya perang lawan Medina, dia harus ikut di sana. Mau nggak mau kan? Akhirnya dia terbunuh. Nah, kalau misalnya orang Muslim yang nggak mau hijrah ke Medina, terbunuh, maka dendanya fatahriru raqabah. Cuma membebaskan budak, nggak ada diat sama sekali. Coba tuh ya. Kalau dia Muslim tapi nggak mau hijrah, cuma 1. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Kalau yang terbunuh itu orang yang berasal dari ada perjanjian damai, berarti kan orang kafir nih. Cuman ada perjanjian damai. Maka hukumannya adalah wadiyatun musallamatun, kemudian fatahriru raqabah. Jadi membayar diat dan membebaskan budak. Ini orang kafir yang ada ikatan janji damai dengan orang Muslim terbunuh nggak sengaja. Itu pernah kejadian, Pak. Nanti setelah perang Uhud itu ada kejadian unik ya. Kan ada pembunuhan 70 sahabat tuh dijebak. Nah ini ada yang lolos ya, kemudian pulang ke Medina, lolos 1 orang tuh. Nah di tengah jalan dia bertemu dengan orang yang mencurigakan, kayaknya ini rombongannya yang kemarin membunuh sahabatnya. Dibunuh tuh orang ini. Nah setelah dibunuh, baru ketahuan orang ini orang kafir yang berasal dari daerah yang punya ikatan damai dengan Madinah. Kesalahan. Sehingga kemudian itu hukumannya itu membunuh orang kafir kayak begini, jadi membebaskan budak dan membayar diat. Sama persis dengan hukuman bagi orang Muslim yang hijrah ke Madinah. Artinya, bobot orang kafir yang punya ikatan damai setara dengan bobot orang Muslim. Nggak boleh mereka dibunuh. Ini yang kesalahan fatal teroris-teroris hari ini tuh ya. Mereka nggak paham tuh. Mereka satu potong ayat itu dibaca, diamalin, rusak. Makanya kalau orang nggak paham konteks itu memahami ayat Quran yang demikian luas ya. Nah, itu akan salah jalan dan kemudian berakibat kayak begitu.
Padahal ayat ini jelas ya. Makanya kan Nabi sempat mengatakan, siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia akan berhadapan dengan saya besok di akhirat. Kafir zimmi. Siapa kafir zimmi itu? Kafir yang ada ikatan damai dengan Madinah. Nah, kalau dunia sekarang, coba kita bayangkan. Kecuali Taiwan dengan Israel, Indonesia punya ikatan damai dengan seluruh dunia. Terbukti dengan kedutaan besar. Nah, ini yang kita harus pahami ya. Sehingga dalam konteks ini berlaku hukum-hukum yang terkait itu. Nah, di fase-fase inilah muncul ayat mulai diizinkan. Sehingga Nabi kemudian mulai mempersiapkan para sahabat ya, untuk siap melakukan perlawanan. Tapi tetap Nabi menunggu izin ya. Tetap Nabi menunggu perintah dari Allah. Dan di masa-masa ini, Nabi sebetulnya tidak hanya Yahudi yang berusaha beliau ikat ya, tapi juga seluruh wilayah di Madinah, Nabi berusaha untuk mengikat damai ya sebanyak mungkin. Tapi memang nggak banyak yang mau. Karena semua tunduk kepada Quraisy ya, pengaruh Quraisy luar biasa. Diancam tuh. Kabilah-kabilah yang mau bersekutu dengan Madinah diancam. Sehingga nggak banyak kabilah yang mau bersekutu dengan Madinah. Sedikit sekali. Sedikit sekali ya. Nah, dalam fase-fase ini, kemudian Nabi melakukan kebijakan ini, pencegatan kabilah dagang. Nah, kalau menurut kitab Riqil Maktum, ada alasan kenapa Nabi melakukan kebijakan ini. Kan sebagian orang memahami, Nabi mencegat kabilah dagang, mau merampas. Tujuan utamanya ganti rugi. Padahal nggak cuma itu. Jadi sebetulnya, menurut beliau, Nabi ini melakukan pressure ya, perang psikologis dengan cegat kabilah dagang. Nah, Quraisy nanti merasa terancam kan? Bayangkan saja, ketika mereka berdagang ke wilayah Syam, mereka selalu melewati daerah jalurnya itu di pinggiran kota Madinah. Nah, kalau kekuatan Nabi makin kuat dan bisa menghentikan, bisa mencegat mereka, maka Quraisy akan kehilangan sumber mata pencarian. Nabi berpikir kalau Quraisy kehilangan mata pencaharian, pilihannya cuma dua. Berperang habis-habisan lawan Madinah atau berdamai dengan Madinah. Nah, Nabi berharap penekanan yang beliau lakukan kepada orang Quraisy itu berharap Mekah mau berdamai dengan Madinah. Itu yang Nabi harapkan sebetulnya. Nah, tapi memang sebelum perang Badar terjadi itu ada sekitar 7 ekspedisi pencegatan ya. 7 ekspedisi pencegatan, malah 8. Selama periode itu berapa bulan itu ya? 8 ekspedisi mencegat kabilah dagang, 7 diantaranya gagal total. Aneh itu ya. Setiap kabilah dagang yang dicegat selalu berhasil lolos. Ada apa ini? Nah, ini boleh jadi ada mata-mata di dalam kota Madinah. Dan kota Madinah pada masa itu seperti kita ceritakan kemarin ya, fenomena orang munafik di awal Madinah belum muncul. Nanti orang munafik di Madinah itu muncul setelah perang Badar. Karena Nabi benang, mereka melihat, wah ini kalau kita nggak ikut masuk Islam, ntar nggak kebagian nih gitu. Kayaknya Nabi kuat nih, bisa melawan Quraisy nih. Nah sebelum perang Badar itu mereka tetap musyrik. Nah ada kemungkinan memang ini ya, 7 pencegatan Nabi yang gagal terus dalam mencegah kabilah dagang. Jadi mau merampas kabilah dagang dan mengambil dagangan itu boleh jadi karena info-info yang bocor. Lalu begitu, 7-7-nya gagal. Ada satu kabilah dagang yang berhasil mencegat. Ini peristiwanya gini, jadi yang ke-7 itu, yang ke-8 ini sebelum perang Badar ya, kira-kira bulan sebelum Rajab itu apa? Jumadil Akhir ya. Jumadil Akhir ya. Nah, pada bulan Jumadil Akhir, kira-kira menjelang pertengahan itu, Nabi memanggil Abdullah bin Jahsy bersama 12 orang. Ini tim elit ya, tim elit. Dikirim oleh Nabi, dikasih surat. Abdullah, kamu pergi. Dalam jarak 3 hari perjalanan, kamu baru boleh buka surat ini, kata Nabi. Jangan buka surat ini setelah 3 hari perjalanan, baru boleh. Maka kemudian Abdullah bin Jahsy dengan 12 orang ini berangkat ke satu tempat, nanti dari tempat itu kemudian dibuka. Ternyata isinya adalah perintah untuk mencegat kabilah dagang yang Nabi dapat info terakhir, ya. Nah ini rahasia nih. Jadi di Madinah nggak ada yang tahu tim ini berangkat, tim kecil soalnya. Dan ini rahasia misinya. Nah ini tim ini kemudian pergi ke daerah yang dituju ya, dan wilayah itu sebetulnya sudah dekat ke Mekah daripada ke Madinah ya. Nah ketika mereka mengintai, mereka berhasil menemukan kabilah dagang. Jadi ini satu-satunya pasukan Nabi dari 8 itu yang Nabi mengirimnya secara rahasia. Yang sebelumnya gagal terus.
berkali-kali ya, lolos tuh ya, rombongan kafilah dagang. Nah yang ini berhasil. Nah cuman cilakanya ini pada bulan Jumadil Akhir, pada malam itu ada hari itu adalah hari terakhir bulan Jumadil Akhir. Abdullah bin Jahsy ketika melihat rombongan kafilah dagang dipergoki gitu ya, dilematis. Ini cukup nih kekuatannya untuk merampas gitu. Tapi pada sisi yang lain, waduh ini kalau kita ngabarin ke Nabi, nggak sempat, mereka pasti keburu lolos gitu. Akhirnya Abdullah bin Ubay berinisiatif menyerang. Dan pada malam penyerangan itu terjadi pada malam bulan Rajab. Pada malam bulan Rajab. Jadi Abdullah bin Jahsy menyerang kafilah dan menawan 2 orang, kemudian merampas harta dagangan itu dan dibawa ke Madinah. Tapi itu terjadi pada bulan Rajab. Kita tahu bulan Rajab adalah bulan haram. Sehingga Quraisy begitu mengetahui penyerangan Madinah terhadap kafilah dagang dan terjadi pada bulan haram, mereka marah sekali dan koar-koar gitu. Dulu ya tuh katanya Muhammad gak menghormati bulan haram. Mereka haus darah katanya. Bulan haram pun mereka labrak. Gak menghormati kehormatan. Tapi kaget ketika menerima kafilah. Jadi ini sebetulnya Abdullah bin Jahsy juga bisa disalahin ya. Coba bayangkan saja, kadang-kadang kita kan tanggal 1 bulan Hijriah itu 8 gitu. Dan zaman dulu belum ada teknologi itu kan, kalau dia ngelihat tuh. Ini udah tanggal baru belum, apalagi lah mereka lagi di tengah jalan kan, pengintaian, nggak mikir kan. Ternyata itu terjadi pada bulan Rajab tanggal 1. Sehingga membuat kemudian ketika Nabi mendengar kabar ini, Nabi juga sedih, mau marah gimana gitu kan. Ya akhirnya apa yang terjadi? Perang perampasan ini dianggap tidak sah. Nabi melepaskan tawanan yang 2, kemudian memberikan kembali harta-harta Quraisy itu karena perang malam itu nggak dianggap sah. Karena terjadi pada bulan Rajab. Dan kemudian Nabi membayar diat 2 orang yang terbunuh. Membayar diat ya, tuntutan darah itu. Dan ini yang kemudian, saya nggak tahu ya, harusnya itu kan kalau dia orang musyrik yang nggak ada ikatan damai, ya ini karena tapi ini kesalahan ya, kesalahan. Dan itu kemudian Nabi membebaskan tawanan, kemudian mengembalikan harta yang dirampas dan membayar denda. Nah, kemudian peristiwa ini dijadikan oleh Quraisy sebagai ajang untuk mencemooh Nabi ya. Bahwa dikatakan Nabi itu Madinah itu haus darah segala macam. Ini kemudian dilukiskan dalam Al-Qur'an itu. Kalau ada yang pernah baca ayat itu ya, yas'alunaka anil qitalin fi mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad. Coba dibuka ini surat Al-Baqarah ayat 217. Ya, 217 ya. Nah, ini ya. Jadi mereka bertanya kepada engkau tentang berperang di bulan haram. Katakan, perang di bulan haram itu dosa. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Tetapi, kata Allah, orang Quraisy itu jangan merasa sok suci, mencemooh Nabi, ya, menjelek-jelekan Nabi karena ada peristiwa ini yang nggak disengaja sebetulnya. Karena apa kata Allah? Wasaddun an sabilillah. Menghalangi manusia dari Allah yang dilakukan Quraisy itu ya. Mengancam. Wa kufrum bihi, kufur kepada Allah. Wal masjidil haram, menghalangi orang dari masjid. Wa ikhraju ahli, dan mengusir penduduknya. Sehingga mereka nggak betah di Mekah sampai terusir. Ya. Besar dosanya insya Allah daripada pembunuhan di bulan haram. Ya Allah membela ya. Membela tindakan Abdullah bin Jahsy. Iya, Abdullah bin Jahsy salah gitu. Tapi kalian Quraisy jangan sok suci, kalian lebih salah lagi. Nah ini ya, jadi perang urat saraf ini. Jadi ketika mereka melakukan kampanye itu ya, dibalas oleh Allah ya, ditelanjangi itu kejelekan-kejelekan Quraisy. Lu jangan sok suci. Lu tuh lebih parah gitu. Baru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dosanya dari fitnah itu lebih kejar dari pembunuhan. Fitnah yang kayak gitu bukan itu yang dimaksud. Fitnah dalam ayat ini adalah tadi wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi,
wa saddun 'anil masjidil haram wa ikhraju ahlihi. Itu yang disebut fitnah. Dalam ayat ini, fitnah itu tadi menghalangi kebebasan beragama, ya, membuat kezaliman, menghalangi orang dari masjid, mengancam para pemeluk agama. Itu termasuk tindakan fitnah. Ini yang berusaha dihapuskan dalam Islam. Fitnah yang seperti ini dosanya lebih besar dari pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy. Nah, ini terjadi kira-kira bulan Rajab ya, menjelang Sa'ban. Nah, jadi batal itu. Walaupun Nabi bisa merampas, dianggap batal dan akhirnya dikembalikan. Ini Islam punya adab yang tinggi ya, nggak mentang-mentang lagi musuhan gitu, main rampas main, enggak. Ada aturannya. Yang nggak bisa sembarangan, ya, asal orang kafir main bunuh. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang nanti di tahun kedua, ini tahun kedua hijrah ya. Jadi ini Nabi kira-kira sudah tinggal di sana berapa kira-kira ya? 9 bulan, nah masuk kedua. Jadi tahun pertama hijrah itu kira-kira 9 bulan, habis itu masuk tahun kedua. Nah ini peristiwa ini terjadi di bulan Rajab tahun kedua. Rajab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab ya. Bulan ke-8. Jadi hampir setahun setengah lebih. Nah, Nabi mulai melakukan pressure kepada Mekah dengan target tidak hanya ganti rugi, tapi berharap orang Quraisy mau berdamai. Kalau mereka mikir jalur perdagangannya terancam, siapa tahu mereka mau mengulurkan perdamaian. Itu yang diharapkan Nabi. Nabi nggak berpikir sama sekali kalau Quraisy ini bandel ya, malah memilih jalan kekerasan. Malah memilih jalan kekerasan dan perang habis-habisan ya. Quraisy itu. Akhirnya kan itu yang dipilih. Makanya kemudian Allah mewajibkan perang untuk melawannya. Kalau tidak, delete tuh Madinah ya, bisa dihapus tuh dari peta. Kalau mereka tidak bisa mempertahankan diri. Jadi ini alasan ya mengapa Islam itu. Kalau orang-orang kafir itu bukti bahwa Islam itu teroris gitu. Lihat, ya ayuhan nabi yuhadidil mu'minina 'alal qital gitu. Hei Nabi, kobarkan semangat orang mukmin untuk berperang. Lihat katanya ayat ini. Nabi menyuruh, Allah menyuruh nabinya supaya mengobarkan semangat berperang. Kalau orang mukmin haus darah. Terus ketika pada perang Uhud ya, banyak sekali anak-anak muda, remaja, yang usianya belum genep 15 tahun, pada datang kepada Nabi. Jangankan orang dewasa masyarakat muslim itu, anak-anak aja haus darah. Kurang ajar itu ya. Ada sejarawan barat yang begitu. Ini karena waktu itu memang ada Samrah bin Jundub, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Jubair yang usianya waktu itu mungkin baru belasan. Ketika mereka datang kepada Nabi waktu mau perang Uhud, nyeret pedang. Jadi pedang aja masih nyengser di tanah gitu. Dia datang, ya Rasulullah izinkan kami perang. Alah kata Nabi, kamu anak kecil, sono pulang. Nggak usah ikut-ikutan katanya. Dimarahin itu. Nah ini orang-orang barat mengatakan, wah Islam itu anak-anaknya aja kayak gitu. Mereka lupa gitu ya, waktu perang Uhud itu ada 700 pasukan balik karena takut. Sebenarnya bukan karena itu ya. Spirit anak-anak muda ini yang masih remaja ya, Nabi sampai melarang mereka. Kalian masih kecil. Ada yang datang kepada Nabi kakinya jinjit biar kelihatan gede gitu. Ketahuan. Allah katanya kamu jinjit tuh, masih kecil. Sana pulang. Dimarahin oleh Nabi itu. Ada Samrah bin Jundub. Ya Rasulullah, ini saya memang anak kecil, tapi saya itu jago panah. Kan kalau panah kan nggak perlu deketan ya Rasulullah, kan nggak ada masalah gitu bagi saya. Oh iya, kamu jago panah. Coba lihat katanya. Benar tuh. Begitu dia manah, tepat. Akhirnya Nabi bilang, wah kamu bisa berguna ini. Boleh, kamu boleh ikut. Masih kecil gitu, anak-anak remaja. Kemudian ada yang lain melihat, ya Rasulullah kenapa dia boleh ikut, saya enggak. Nih ya Rasulullah, kalau saya berantem sama dia, dia kalah sama saya. Coba itu anak-anak ini Pak, pengen perang. Gitu-gitu amat ya. Kita kalau kamu nggak usah ikut perang, alhamdulillah itu udah di rumah. Nah, Nabi yang larang itu kan enak. Ini anak-anak maksa. Ya Rasulullah, ini kenapa dia boleh, saya enggak gitu. Lu kenapa? Ini saya kalau berantem sama dia, saya menang, dia kalah sama saya. Kalau dia boleh, kenapa saya nggak boleh? Coba katanya kamu gelut sama dia, bener tuh. Dia adu, dia menang. Akhirnya dia bilang, kamu boleh ikut. Akhirnya ada beberapa yang ikut. Nah ini yang dalam sejarah, orang-orang barat, yang sejarawan yang nggak jujur ya, mengatakan Islam itu haus darah, agama kekerasan. Ayatnya jelas. Padahal ayat-ayat ini turun dalam suasana konflik, puncak konflik dengan Quraisy ya. Madinah pilihannya dua, melawan atau mati. Cuman itu situasi yang mereka hadapi.
Coba nanti di perang Khandaq itu Pak, kita ingat ya, Madinah dikepung 10.000 pasukan. Penduduk Madinah, laki-laki dewasa, anak-anak, dan wanita, jumlahnya nggak nyampe 10.000. Nah ini yang nyerang pasukannya aja 10.000. Ini memang Quraisy minat serius banget mau menghabisi Madinah. Ini kalau Madinah nggak punya pertahanan ya, makanya itu nggak boleh kendor, kencengnya, gaskeun gitu anak muda sekarang. Makanya itu bunyi ayat-ayat yang di Madinah awal-awal itu begitu ya. Harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kamu ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Kalau di antara kamu ada 100 orang sabar bisa mengalahkan 1000. Tapi karena kamu lemah, Allah tahu itu. Allah hapus keringanan itu. Kalau di antara kalian ada 100 orang hanya bisa mengalahkan 200. Itu ayat itu mendorong mereka untuk berani ya, maju. Nah ini suasana peperangan memang. Jadi ayat-ayat perang yang suruh bunuh. Itu nuansanya begitu ya. Nah ini menjelang perang Badar terus dipompa semangat itu. Jangan takut. Allah akan menolong kalian. Intan surullah yang surkum. Kemudian Allah menghibur orang mukmin. Saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Aku akan jatuhkan rasa gentar di hati musuh. Kamu nggak usah khawatir. Allah menolong nanti mengirimkan malaikat 1.000 yang berbaris ya, mengawal kalian. 5.000 malaikat akan kami kirim. Kata Allah begitu untuk menenangkan orang beriman. Karena suasananya underdog. Gimana ya? Nah itu. Dan ini preview paling nggak ya sebelum perang Badar. Mungkin hari ini nggak akan tuntas ya perang Badar karena itu ada detail-detail yang cukup menarik ya. Tapi perang Badar itu memang diawali, ini perang Badar kan pada bulan Ramadan ya. Kira-kira 2 bulan setengah setelah peristiwa penyerangan Abdullah bin Jahsy tadi. Pada bulan Ramadan, Nabi mendengar Abu Sufyan bersama dengan kafilah dagang cukup besar, harta yang dibawa bisa ratusan miliar, pulang dari Syam. Nabi mendengar kabar itu. Dan pengawal yang dibawa oleh Abu Sufyan jumlahnya cuma 100. Nah, ini empuk nih. Maka Nabi, kita siap-siap. Siapa yang mau ikut, silakan ikut. Siapa yang enggak. Itu karena niatnya bukan perang. Niatnya mau ngambil rampasan perang dagang itu ya. Nabi berangkat dengan 300 belasan. Ada yang bilang 313, 317. Tapi angka pastinya mungkin sekitar itu ya. Nah, Nabi berangkat bersama rombongan itu mengintai kafilah Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan cerdik. Di satu tempat, Abu Sufyan melihat ada bekas-bekas tai onta yang belum lama. Ketika tai onta dikorek-korek sama dia, korek-korek itu, bekas tainya itu, ternyata mengandung biji-bijian dari Madinah. Abu Sufyan mikir, loh ini kalau barusan ada onta dari Madinah di sini, jangan-jangan ini mata-mata nih. Jangan-jangan ini Muhammad di mata-matanya. Ketika Abu Sufyan berpikir begini, langsung dia ngirim kurir cepat ke Mekah untuk minta bantuan. Maka Abu Sufyan dengan segera mengirim berita ke Mekah dan minta bantuan. Nah, ketika Mekah mendengar kabar ini, kafilah dagangnya mau dirampas, padahal jumlah dagangannya besar ya. Mereka kaget dan memobilisasi massa, akhirnya terkumpul pasukan 1.000. Lengkap persenjataannya 200 diantaranya berkuda. Berangkat dan mengamankan kafilah dagang. Nah, ini yang kemudian Nabi terkejut gitu kan. Nabi terkejut. Nah, ini yang membuat para sahabat galau, Pak. Kalau bapak-bapak baca ayat yang berbicara tentang perang Badar itu Al-Anfal ya. Nah, itu Al-Anfal itu ayat-ayat yang bunyi itu kelihatan menyindir para sahabat ya. Jadi mereka seolah-olah takut perang. Bukan apa-apa, mereka itu berangkat nyegat itu bukan untuk perang. Ini yang jadi masalah. Coba lihat nih. Al-Anfal ayat misalnya 5 ya. Kita lihat. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruh pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Padahal sungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukai. Yujadilunaka, mereka membantahmu bil haqq ya. Ini mereka membantah kamu tentang kebenaran setelah nyata mereka pasti menang seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Nah ini kesadaran mereka muncul, galau mereka muncul ketika niatnya kafilah dagang yang empuk, 100 penjaga, mereka 300, tiba-tiba yang datang kafilah pasukan perang, 1.000 dengan pasukan kudanya 200. Mikir mereka kan, ketakutan mereka, sehingga mereka kemudian ngomong ketakutan itu.
Wa idz ya'idukumullahu da'ifatain. Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua golongan. Golongan Abu Sufyan apa golongan Abu Jahal? Kamu pengennya golongan Abu Sufyan. Nah, gitu kan. Kira-kira kamu mereka yang tidak punya kekuatan untukmu. Kekuatan senjata lah untukmu. Tapi Allah menghendaki kamu dihadapkan dengan Abu Jahal. 1000 pasukan. Nah, ini coba lihat ayat ini ya. Ini menggambarkan kegalauan para sahabat ketika menjelang perang Badar itu. Karena itu yang terjadi. Mereka nggak niat perang. Ketika tiba-tiba harus perang itu galau gitu. Allah menegur mereka. Oh, kamu sampai bantah Nabi gitu. Kamu memang pengen yang nggak punya senjata, yang 100 pengawal ya empuk. Udah gitu hari tiba-tiba yang datang pasukan perang. Dan itu lolos ya. Ini skenario perang Badar yang seperti ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. By design. By design. Kenapa by design? Coba baca nih surat Al-Anfal di penjelasan tentang perang Badar, kenapa itu terjadi. Ini kalau Bapak-bapak lihat di ayat ini ya. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war raqbu asfala minkum. Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka kafilah yang dikejar itu jauh, udah nggak bisa dikejar. Ya. Jadi lolos ini, nggak ketemu. Yang mereka temui malah kafilah itu perangnya Abu Jahal dengan 1000 orang. Nah, sekiranya kamu ya yang dikatakan oleh Allah, walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau kamu dari awal berniat perang, pasti kamu akan berselisih. Pasti kamu akan mengatakan kita belum siap, sabar dulu. Yuk kita persiapkan. Kalau kamu disuruh perang pasti begitu. Makanya oleh Allah diatur. Diniatkan perang sehingga baca yang berangkat itu polos saja gitu. Ini yang menyebabkan dalam ayat itu dikatakan al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum du'fa ya. Allah telah mengangkat kewajiban berperang 1 lawan 10 karena kamu ada lemah. Yang dimaksud lemah di sini karena pasukan perang Badar itu niatnya nggak perang sehingga persiapan Nabi ala kadarnya. Pasukan kudanya cuma 2. Coba tuh. 313 pasukan kuda 2, musuhnya 1000. Senjata lengkap, pasukan kudanya 200. Ini dalam teori aja ya, teori perang klasik. Kalau 200 pasukan kuda itu nerjang saja itu 300 orang. Saya rasa habis ya. Karena kuda dilawan jalan kaki itu gimana ceritanya? Kecuali Wong Pehung ya, jagoan kungfu gitu. Sekali gibas saja kuda terbang. Siapa itu? Nggak mungkin. Teoritis Nabi nggak punya peluang. Makanya galau. Kata Allah, kalau kalian yang suruh menyerahkan perang, pasti nggak bakalan jadi perang. Itu. Lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tetapi Allah mempertemukan itu agar dia melakukan satu urusan yang mesti dilaksanakan. Jadi grand design perang Badar itu dari Allah. Sengaja dibuat begitu supaya terjadi perang. Sengaja sahabat diberangkatkan tidak untuk perang, tapi diketemukan dengan pasukan perang. Itu desain dari Allah. Nah, tapi kalian nggak usah khawatir kata Allah kan. Ini yang di ayat-ayat ini kan. Oh ya, ketika memulai perang itu kan ada sebelum perang tuh Nabi ngangkat tangan doa. Jadi tangannya tinggi begini Pak. Ini kalau jumlah tangan saya kan ini nggak lebar ya. Itu tangan jubah Nabi itu lebar tangan gini. Sampai orang mengatakan Nabi mengangkat tangan tinggi ketika menjelang perang Badar tuh, ya Allah, tolonglah pasukan ini. Kalau engkau biarkan pasukan ini kalah hari ini, maka setelah peristiwa hari ini engkau tidak akan disembah oleh manusia lagi. Jangan kau biarkan kalah. Kalau engkau biarkan kalah, engkau tidak akan disembah manusia di muka bumi setelah hari ini. Jadi doanya ngancem terus saja gitu Nabi. Bulu keteknya itu sampai kelihatan karena ngangkatnya tinggi, selendang yang menyelimuti Nabi. Nabi biasa pakai bawa selendang ya. Ini kebiasaan orang di kampung tuh suka bawa selendang itu. Nabi selendang warna hijau biasanya tuh, selendang Yaman pakai. Itu selendang yang disampirkan di sini tuh jatuh karena Nabi ngangkat tangan tinggi, melos dia. Diambil oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu sampai, ya Rasulullah, udah berhenti ya Rasulullah, Allah sudah mendengar doamu. Allah sudah mendengar doamu. Jangan khawatir, Allah pasti mendengar doamu. Itu sampai, karena begitu khawatirnya Nabi ya pasukan, karena emang nggak punya peluang. Nggak punya peluang sama sekali, 300. Ala kadarnya, niatnya juga cuma nyegat kafilah dagang, tiba-tiba pasukan perang yang dihadapi. Nah itu yang kemudian diungkap dalam ayat 9 ini ya. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum minal malaikati minal murdifin.
Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankan bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Wa ma ja'alahu Allah illa busra, yang demikian itu aku jadikan sebagai kabar gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum, supaya hatimu tenang. Para sahabat juga tenang. Wih, ada malaikat 1000, malaikatnya aja 1000 gitu. Musuh cuma 1000. Aman. Wa man nasru illa min 'indillah. Kedatangan pasukan malaikat itu bukan memberikan kemenangan. Kemenangan itu tetap dari Allah. Wa man nasru illa min 'indillah. Kemenangan itu bukan dari mana-mana. Allah yang mengatur kemenangan itu. Malaikat itu diturunkan untuk memberikan ketenangan, kabar gembira, nggak lebih. Nah itu, makanya ya memang sepanjang perang Badar itu aneh-aneh kejadian kan. Ketika Nabi mau mulai perang, tuh ngambil pasir, Bismillahirrahmanirrahim, dilempar pasir itu berubah jadi granat, meledak gitu kan. Pasukan berkuda banyak yang jatuh. Aneh itu, pasir doang dari jarak jauh lagi. Aneh. Kemudian orang-orang mukmin yang ikut perang itu banyak kesaksian yang mengejutkan. Ketika perang Badar berlangsung itu mereka menyaksikan. Jadi waktu melawan musuh, pedang belum nyampe kepala musuh sudah putus duluan, hilang. Banyak mayat-mayat musuh itu banyak yang gosong. Ada seorang prajurit muslim cerita, ketika saya mengejar musuh, tiba-tiba dari atas ada suara tanpa rupa. Kalau zaman sekarang setan. Suara tanpa rupa. Hai Zum, majulah kamu. Ada suara begitu ya, Hai Zum. Itu diceritakan pada Nabi, oh ya, Hai Zum itu adalah kudanya Jibril. Kuda yang punya sayap. Ya kita nggak kebayangin ya, jangan dibayangin ya, kuda ada sayapnya terus terbang gitu kan. Kalau pakai ilmu teknik, ya waduh Pak itu. Kuda seberat itu, sayapnya segede apa supaya bisa ngambang gitu kan. Kan bodi pesawat aja dibikin ringan. Supaya weight ininya sama daya angkat sama itunya, itu weight rasionya kan kecil ya. Walaupun dia gede, tapi dibikin hollow, pakai aluminium supaya ringan gitu. Nah itu yang bayangin, kuda malaikat Jibril, kuda pakai sayap, apa bisa terbang. Ya jangan dipikirin begitu, ini logikanya bukan logika materi ya. Karena itu kan alam yang udah berbeda dimensinya. Ustaz Najib, ya. izin mengingatkan untuk waktu pemaparan mungkin sekitar 3 menit lagi ya Ustaz. Nanti kita lanjutkan sesi diskusi. Ya. Baik, ya jadi ini yang sebetulnya gambaran ya tentang perang Badar ini. Jadi yang semula tidak direncanakan perang, tapi ternyata Allah mempertemukan itu sengaja. Ya, para sahabat banyak yang galau ya. Nah ini kalau mau membahas secara detail hikmah-hikmah perang Badar, kita bisa bahas tafsir surat Al-Anfal nih. Kalau kita nggak memahami konteks perang Badar, orang memahami ayat ini akan sulit. Memang benar-benar ini cerita tentang perang Badar, hikmah, alasan-alasan dibalik ya kebijaksanaan Allah dalam membiarkan itu, mempertemukan pasukan. Ya tadi itu kalau kalian suruh merencanakan perang pasti nggak akan jadi-jadi karena selalu merasa selalu belum. Ya persis kayak kalau kita itu ya, Prof. Anton ujian ya. Kalau kita mau ujian dulu kan, kapan coba kita mau siap? Dikasih waktu 2 minggu nggak siap, dikasih sebulan lagi juga nggak siap. Ya udah pokoknya maju aja dah gitu. Udah pasrah pokoknya. Nah ini kira-kira ya. Jadi memang dibenturin itu oleh Allah pasukan ini dan Allah menjamin ya kalian nggak usah khawatir gitu. Jadi yang diminta dari kalian itu cukup ya taati Rasulnya, taati Allah, taati Rasulnya, sisanya yang menyelesaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang terjadi pada perang Badar. Jadi, nah ini dalam perang Badar ini ada kalimat-kalimat yang menarik. Seperti misalnya ini ya. Walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ini ayat-ayat ini mengingatkan para sahabat, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Orang muslim melempar sembarangan, tapi tahu nancep aja. Musuh mati aja gitu. Pedang belum nyampe, musuh udah hilang duluan kepala. Ada orang matinya gosong kayak disambar petir gitu. Kalau dipecut malaikat itu kan, dicambuk. Nah ini yang Allah mengingatkan. Bahwa kalian itu cuma fisiknya ikut perang itu sebenarnya tadi. Di alam gaib, malaikat itu aktif ya, membantu gitu kan. Tapi malaikat itu kalau kitanya nggak gerak, dia diem. Gitu Pak. Nah begitu kita ikut menggerakkan, berupaya, mereka baru nolong. Ini kenapa? Sebetulnya kalau malaikat yang maju perang langsung, ya nggak usah kita juga. Satu malaikat aja cukup. 1.000 orang tinggal diginiin aja habis tuh. Enggak, bukan gitu aturan mainnya. Kita yang harus perang. Malaikat cuma bantu.
Jadi ini kewajiban kamu gitu. Dan kan lagian juga apa ya? Amal itu kan menampilkan amal yang maksimal itu bagian dari kewajiban ujian manusia kan. Yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Maka kalau semuanya diselesaikan para malaikat, terus kamu ngapain? Gitu. Terus pahala masuk surganya pakai apa? Gitu. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, engkau menyuruh kami berperang fisabilillah dengan harta dan jiwa. Ya Rasulullah, saya itu bukan orang kaya. Kalau saya banyak infak, nanti habis modal saya nggak bisa ini dong. Izinkan ya Rasulullah, kalau saya nggak infak ya. Terus ya Rasulullah, engkau menyuruh kami untuk perang dengan jiwa. Terus saya itu kan takut mati. Saya itu gimana ya Rasulullah ya? Boro-boro perang ya Rasulullah. Ngelihat pedang aja saya gemeter gitu. Gitu. Izinkan saya nggak ikut ya Rasulullah. Terus Nabi nanya, Mas, terus sampean kira-kira ya, sampean masuk surganya pakai opo gitu. Berkorban harta enggak, berkorban jiwa enggak, terus masuk surga pakai apa gitu. Kira-kira begitu. Nah itu ya. Jadi perang itu cuma wasilah. Menguji orang untuk taat kepada Allah atau tidak. Persoalan musuh itu yang menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ayat ini jelas ya. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Yang demikian itu karena Allah ingin memberi kemenangan, ujian yang baik untuk orang mukmin, bukan balaan sayan. Bala itu cuma jelek, ada yang balaan hasanah. Bala yang baik, ujian yang baik, innallaha sami'un alim. Nah, ini saya kira penjelasan awal ya, nanti ada beberapa peristiwa mungkin detail-detail sepanjang perang Badar yang kita akan teruskan barangkali minggu depan ya. Ini bagian preview ya tentang alasan atau background terjadinya perang Badar dan awal-awalnya diberlakukannya izin untuk berperang. Setelah sebelumnya kewajiban untuk bersabar. Perang diharamkan, baru dibolehkannya. Kalau ada kata dibolehkan itu kan berarti sebelumnya dilarang. Jadi memang nggak boleh orang sembarangan itu ya. Ada ulama yang ngomong gini Pak, loh ayat-ayat kesabaran itu sudah dihapus, dimansuh dengan ayat perang. Jadi udah nggak ada lagi kesabaran. Ketika kita melihat kezaliman, kita harus melawan dengan keras, apapun resikonya. Mati ya syahid. Ada yang ngomong gitu. Makanya ada 3 orang melawan dengan bom, bodoh amat gitu. Gua mati ya mati. Ini lucu ini. Kalau menurut Imam Asyuyuti, banyak para ulama memahaminya bukan model nasi mansu begitu. Enggak. Bukan itu. Jadi ayat-ayat kesabaran akan berlaku dengan sesuai kondisinya. Ketika lemah, ketika tidak punya daya, maka diharuskan bersabar. Wajib. Kalau melawan menimbulkan mudarat yang besar, wajib untuk bersabar. Kalau melawan tidak ada peluang menang, wajib bersabar. Kita melihat ya, ada kezaliman di tengah jalan. Ada preman bawa golok, ngancem-ngancem. Kalau kita melawan, kita mati, ya nggak usah. Biarin aja. Gitu kira-kira. Jadi jangan sekali-kali itu ngambil risiko, diwajibkan bersabar. Tapi ketika kondisi yang kuat, yang cukup untuk melawan kezaliman, silakan. Ayat yang berlaku nanti ayat yang seperti Madinah. Kalau dalam kondisi lemah, maka ayat yang dipakai adalah ayat-ayat Makkiyah. Kira-kira begitu. Bukan dinasih, mansuh, sehingga ayat itu nggak berlaku dan nggak boleh dipakai. Bukan itu. Nah, ini penjelasan para ulama ini. Makanya orang-orang teroris itu salah jalan ya. Kasihan gitu. Ada yang mendoktrin ya, yang bodoh gitu. 1-2 ayat ditafsirin, total mereka jadi begitu. Itu saja barangkali, mohon maaf berhentinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustadz Najib atas penjelasan yang komprehensif. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, ada beberapa poin yang sempat saya catat ya dari penjelasan Ustadz Najib. Yang pertama, 13 tahun masa dakwah Nabi di Mekah penuh dengan ujian dan ancaman. Maka disebut juga sebagai fase kesabaran ya. Dan menggunakan dakwah dengan kekerasan saat fase Mekah adalah dilarang. Meskipun saat itu mungkin kondisi muslimin sanggup untuk melakukan kekerasan ya, karena Umar dan Hamzah radhiyallahu anhum sudah masuk ke Islam. Kemudian alasan syariat perang yaitu untuk menghilangkan kezoliman, bukan konteks membunuh orang-orang kafir yang memiliki perjanjian damai ya. Dan hukum membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai atau kafir zimmi adalah membayar diyah dan memerdekakan budak. Kemudian sempat dijelaskan juga tadi oleh Ustadz Najib terkait dengan perang Badar, meskipun mungkin di pertemuan selanjutnya akan lebih komprehensif ya Ustadz, betapa
skenario Allah itu yang luar biasa ya, yang menciptakan perang Badar ya, yang mana awalnya itu niatnya adalah untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, ternyata yang terjadi malah perang ya dengan kaum kafir Quraisy dari Mekah. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi ya. Terdapat cukup banyak pertanyaan Ustadz di kolom chat. Yang pertama mungkin kita mulai dari Ibu Mai ya. Pertanyaannya adalah, bukannya perintah menjawab salam jika itu diucapkan oleh seorang muslim, tidak terkait dengan mengucapkan selamat Natal. Seperti gimana? Ya, Ustadz? gini, memang itu kan dulu sejarahnya gini ya, ada orang Yahudi lewat, terus kan biasanya kalau kita bilang Assalamualaikum. Nah, orang Yahudi itu ngomong lamnya hilang, Assalamualaikum. Yang maknanya itu kehancuran buat kalian. Nah, itu Aisyah mau misu-misu. Monyet lu, babi lu gitu kan. Kalau orang Surabaya gimana Prof Anton ngomongnya? Jancuk kan gitu. Wah, itu. Nabi mendengar omongan rusuh Aisyah itu, kemudian menegur. Aisyah, itu nggak boleh kamu ngomong begitu gitu. Nggak boleh ngomong begitu. Terus, ya Rasulullah, engkau nggak dengar itu perkataan dia? Iya, saya dengar. Tapi gimana? Ya cukup kalau dia ngomong lagi, kamu jawab wa'alaikum. Nah, ini karena secara umum, sebenarnya baik salam seperti ini maupun selamat, ya itu kan ucapan salam sebetulnya sama, Pak. Sama aja, Bu. Ini Ibu ya, maaf. Sebetulnya sama. Jadi ucapan selamat seperti selamat Hari Raya, itu kan ucapan pemberian keselamatan, doa ya. Doa keselamatan. Selamat ya, gitu. Setelah sudah merayakan misalnya Idul Fitri. Ya, Assalamualaikum juga sama, keselamatan bagi kalian. Itu semuanya jenis-jenis salam. Nah, cuman yang salam satu, salam kalau berjumpa, yang ini salam pada momen-momen yang tertentu. Dua-duanya semuanya salam. Makanya oleh Qardawi, beliau mengambil ini hukumnya sama. Ketika kondisi yang seperti itu, maka seorang mukmin diizinkan untuk, menurut beliau ya, walaupun banyak juga yang mengatakan, ya nggak usah lah, pokoknya kalau haram, haram gitu. Tapi Qardawi membolehkan dalam kondisi-kondisi yang begitu, karena itu bentuk salam yang diucapkan oleh kafir zimmi kepada kita. Dan ketika Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, cukup wa'alaikum. Apa makna wa'alaikum itu? Kalau dia menghendaki kebaikan kepada kita, maka kita juga menghendaki kebaikan pada dia. Jadi boleh itu begitu. Jadi, umpama nih tiba-tiba Yahudi itu mengatakan Assalamualaikum, maka kita akan jawab wa'alaikum. Makna wa'alaikum adalah, kamu mengucapkan keselamatan bagi kalian, maka saya juga sama dong, bagi kamu juga keselamatan. Kira-kira begitu. Itu makna wa'alaikum itu sama-sama gitu. Itu yang kalimat yang diperintahkan Nabi, karena menghindari gini. Kenapa cuma wa'alaikum saja, nggak ada salamnya? Kenapa begitu? Karena khawatir kalau orang kafir itu mulutnya doang yang ngucapin selamat, tapi hatinya menghendaki kehancuran. Nah, kalau begitu, ucapan kita juga akan membalik gitu. Cukup dengan wa'alaikum itu dua makna tercakup. Kalau dia menghendaki kebaikan untuk kita, maka kebaikan juga bagi dia. Tapi kalau dia dengan ucapan itu ingin melaknat kita, maka kita balikan kepada dia. Kamu juga. Tapi kata Nabi, ucapan doa orang kafir kepada kita nggak mempan, tapi sebaliknya doa kita untuk mereka mempan. Jadi sebenarnya itu dua-duanya itu bentuk secara umum ada ucapan selamat ya. Cuman yang satu diucapkan ketika ketemu, yang satu lagi diucapkan pada momen-momen tertentu. Tapi dua-duanya adalah bentuk penghormatan. Salam itu kan penghormatan. Salam disebut tahiyyah. Tahiyyah itu penghormatan. Ucapan selamat Idul Fitri itu penghormatan mereka kepada kita. Apakah orang Nasrani dengan ucapan Idul Fitri mengakui akidah kita? Enggak. Mereka tetap menganggap kita sebagai domba yang tersesat. Nah, makanya kan Qardawi kan mengatakan, ya walaupun kita basa-basi begitu, hati akidah kita tetap tidak pernah mengakui. Walaupun tadi kayak Buya Hamka kan keras ya modelnya. Tapi ini, saya ceritakan ini supaya kita punya perspektif ya. Jadi di kalangan ulama juga ada yang pandangannya beragam ya. Dalam situasi satu yang kita menghadapi kesulitan, apalagi konteks NKRI seperti sekarang ini kan. Nah, kita pasti akan mengalami kesulitan kalau kita hanya punya satu perspektif fatwa gitu. Makanya kan banyaknya fatwa yang beragam itu satu keberuntungan bagi kita. Jadi dalam kondisi tertentu, waduh ya, ada nggak alternatif nih? Fatwa yang lain yang kira-kira juga Quran Sunnah tapi punya perspektif lain. Wah, senang kita menemukan ternyata ada pandangan-pandangan seperti itu. Kira-kira begitu ya.
Baik, terima kasih. Yang Ustadz Najib. kedua, Mungkin kita ganti-ganti ya, Ustadz. Ada yang raise hand juga dari Ustadz Tarwadi. Silakan, Pak Tarwadi. Saya dong. ini ngetes aja nih. Aduh, punten bukan ngetes. Ini tadi saya sebetulnya nggak sengaja kepencet itu. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa ya Ustadz. Nanya dikit. Jazakallah khair Ustadz, penjelasannya. Tadi ada hal yang barangkali memang perlu dicatat ya. Dan mungkin perlu diekspos Ustadz. Bahwa pilihan Madinah sesungguhnya itu berdamai dengan Mekah. Begitu kan. Jadi tidak mau langsung konfrontasi ya. Dan ini yang dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama Islamis atau Westerners yang mengamati Islam gitu Ustaz. Nah, mungkin eksplorasi atau expose bagaimana Rasulullah membangun kota Madinah, ya, mengajak damai, traktat dengan Yahudi, membangun komunitas ekonomi, itu barangkali juga perlu bukan hanya di-mention, tapi perlu ditekankan gitu Ustaz. Iya. Perlu ditekankan, dan supaya apa? Supaya juga menjadi cerminan buat kita gitu. Ada faktor-faktor soft skill Rasulullah yang luar biasa. Mempertemukan, bukan membuat konflik. Ini kan sebetulnya kan top of mind leader mestinya begitu Ustaz. Jadi mempertemukan ini gitu. Meskipun Rasulullah itu digait oleh wahyu, tetapi juga nggak pernah memaksakan pendapat. Nah ini mungkin Ustaz, ini bagaimana kemudian membekali diri kita juga. Karena tentu ketika kita bicara sirah itu bukan bicara tentang masa lalu, tetapi apa pelajaran buat saya, apa pelajaran buat masyarakat saat ini gitu Ustaz. Tapi anyway, tadi yang mention bahwa pilihan untuk berdamai adalah yang diinginkan pada awalnya, meskipun fakta sejarah mengatakan bahwa dunia ini tidak pernah sepi dari peperangan. Itu fakta juga gitu ya. Artinya ketika kemudian banyak pihak memaksa gitu atau mencibir atau melihat hal negatif terjadinya peristiwa Badar, Uhud dan lain sebagainya, sebenarnya kita juga bisa menyampaikan bahwa faktanya seperti itu. Termasuk ya apa yang terjadi saat ini ya, perang dagang, perang opini, perang teknologi terkait dengan COVID-19 dan lain sebagainya. Matur nuwun Ustaz, jazakallahu khair. Ya, jadi kalau soal perdamaian itu sebenarnya jelas prinsip dasar nih di ayat yang ini bisa dilihat ya. Ayat berapa ini? Ayat 61. Jadi masih Al-Anfal. Ini bahkan ketika mereka perang nih Allah sudah tetap mengingatkan. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau jika mereka condong kepada perdamaian, maka condong kepadanya dan bertawakal kepada Allah. Jangan ragu-ragu, jangan tidak disambut. Walaupun kamu ada posisi di atas angin sekalipun, kalau mereka mau ngajak damai, damai. Kan kalau kita dendam, mumpung mereka lemah, kita sikat habis tuh. Nggak ada perdamaian. Nggak. Islam, kalau mereka condong wa in janahu lisalmi fajnahnaha wa tawakkal 'ala Allah, sesungguhnya dialah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Dan yang menarik, Allah mengingatkan nih, jika mereka itu dengan perdamaian mau menipu kamu, jika mereka bermaksud menipumu dengan pura-pura damai ya, maka sesungguhnya cukup Allah yang menjadi pelindungmu. Jadi tetap kamu terima. Karena ini prinsip ya. Ya, ini juga sebetulnya bisa menjelaskan kenapa waktu perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai, wah itu Nabi ngotot menerima ya, karena ini prinsip. Umar itu bolak-balik keberatan, ya Rasulullah kenapa kita ngalah, itu perdamaian ini merugikan kita ini. Mengapa gitu? Kok kita ngalah gitu? Bukankah kalau kita perang aja belum tentu kita kalah? Kata Nabi, bener. Kan Umar gitu kan? Omongan Umar tuh, alasta Rasulullah, apakah engkau ini Rasul? Naam, kata Nabi, saya Rasulullah. Dan apakah kalau bukankah kita mulia, mereka hina? Iya. Bukankah kalau kita perang, kita mati masuk surga, mereka akan neraka? Iya. Dan kita kalau perang pun belum tentu kalah ya Rasul. Kenapa kita menghinakan diri terhadap mereka? Wah itu omongan Umar tajam banget tuh ya. Nabi itu waduh. Karena itu perjanjian, perdamaian ini prinsip dasar dalam Islam. Perang itu
Kalau nggak terpaksa itu nggak dipakai. Makanya orang jangan salah paham ya. Kirain sebagai orang Muslim itu kita harus melawan seluruh dunia. Enggak. Kalau saja tatanan dunia waktu itu nggak ada kebebasan beragama kayak sekarang ya. Orang memeluk Islam bisa tinggal di Amerika dengan nyaman, bikin masjid di sana. Udah pasti itu nggak ada perang. Nggak ada. Nah, dia bilang Islam haus darah, nyerang negara tetangga, dikuasai semuanya. Bukan begitu. Karena tujuan utamanya itu dakwah. Nah ini, tapi tadi ada pertanyaan yang lain mungkin ya. Maaf, agak buru-buru ya. Oh iya, ini dari siapa nih? Ada beberapa ya, Mas? Ada ya. Dari Mbak Titi, izin bertanya Pak Ustadz, untuk konteks saat ini apakah bisa diserupakan hukum Muslim yang berperang di pihak negaranya seperti Muslim dalam dinas ketentaraan negara-negara Eropa atau Amerika yang ditugaskan di Timur Tengah? Mungkin maksudnya tentara tersebut mungkin agamanya Islam gitu, Ustadz, tapi berperang untuk Amerika. Iya, ya itu memang kalau dia posisinya ada begitu, itu mau nggak mau. Dia akan mirip itu ya, seperti penduduk Mekah. Nah, kalau di zaman Nabi, kenapa orang yang terbunuh di pihak Mekah itu walaupun Muslim terlaknat? Karena Nabi sudah mewajibkan hijrah. Nah, kalau hari ini, gini ya, jadi kenapa dulu tuh ada perspektif fikih itu kedua, negara itu kan. NII, Negara Islam Indonesia yang Kartosuwirjo itu sampai sekarang masih ada loh, orang diam-diam ya. NII kan Negara Islam Indonesia katanya. Bahwa negara itu hanya ada Darul Habib, Darul Islam. Nah, negara Indonesia itu apa gitu? Kalau bukan Darul Islam nggak sah. Berarti Darul Harbi dong gitu, harus diperangi. Nah, begitu pola pikirnya. Jadi orang yang begini akhirnya memusuhi semua negara. Jadi boleh ngebom di mana-mana. Nah, padahal dia nggak paham perspektif fikih yang begini. Ini perspektif zaman dulu. Di zaman dulu tuh nggak ada cerita perdamaian, hubungan antar negara itu ya meleng dikit tuh habis tuh. Lemah dikit disikat. Ada perbudakan, yang kalah jadi budak, nasib. Nah, zaman sekarang sudah nggak ada. Perbudakan dihapus, penjajahan, serangan itu agresi. Diharamkan ya, siapa yang menyerang negara tetangga tanpa alasan, maka itu dianggap agresor. Amerika pun mau nyerang Afgan, Irak cari alasan yang kuat gitu. Kalau enggak, dia akan dikutuk seluruh dunia, walaupun ya bohong juga mereka ya. Nah, memang dulu ada kewajiban gitu. Nah, saya nggak tahu nih kalau Muslim hari ini yang tinggal di Amerika ya umpama gitu. Karena nggak ada kewajiban hijrah ke negeri Muslim, karena Amerika pun diberi kebebasan beragama Islam, dan mereka bebas menjalankan Islam di sana secara penuh, maka nggak ada kewajiban hijrah seperti dulu sebetulnya. Bahkan kehadiran mereka di negara kafir itu untuk menjadi contoh. Karena Islam itu nggak mungkin ya orang Islam itu, orang kafir masuk Islam hanya dengan baca-baca, dengar-dengar. Dia harus ada keteladanan, contoh, diajarkan. Itu mengapa dulu Nabi diutus? Supaya diperlihatkan. Dan kenapa Nabi itu manusia bukan malaikat? Supaya dipraktekkan gitu. Nah ini ya, keberadaan Muslim di negara-negara kafir itu perlu. Di Eropa gitu kan. Ada orang yang pandangan fikihnya klasik begitu, haram hukumnya tinggal di negara kafir kecuali lagi belajar. Setelah belajar wajib pulang. Ada yang begitu. Nggak bisa begitu. Justru malah keberadaan mereka di sana menjadi tadi siar-siar dakwah yang baru. Karena kenapa dulu Mekah diwajibkan hijrah? Karena mereka nggak mengalami kebebasan beragama dan dolim sekali itu Mekah itu. Dan penduduk Mekah menzolimi orang-orang mukmin yang tetap berada di sana berarti setuju gitu. Nah, dalam konteks ini memang Amerika kadang ngambil kebijakan yang begitu ya. Walaupun nggak selalu ya. Ingat, kalau kita melihat Amerika atau Eropa, jangan dilihat sebagai sebuah nation, tapi rejim. Amerika sebagai sebuah nation, bangsa, tidak mesti mereka benci dengan Islam. Pemerintahan Islam, enggak. Kita masih ingat mungkin kapal Marmara dulu ya, Marpi Marmara yang itu bantuan yang mau menembus blokade Israel. Siapa yang memimpin rombongan itu? Amerika, orang kafir. Dia yang memimpin rombongan untuk menembus blokade Gaza yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun. Ini orang kafir. Rejim Amerika selalu membela Yahudi karena dia dibiayai Yahudi. Tapi penduduk Amerika tidak selalu sejalan dengan pemerintah. Seperti kita juga sama. Jadi kita nggak boleh membenci misalnya ya. Secara nation dan rezim ini beda. Rezim pemerintahnya begitu. Tapi penduduknya belum tentu. Kebijakan pemerintah Eropa misalnya pro-Yahudi. Tapi rakyatnya belum tentu. Bahkan beberapa artis-artis ya, atau sepak bola kayak Ronaldo itu anti banget sama Israel. Kita lihat itu. Bahwa negaranya
Mungkin kebijakan pemerintahnya pro, tapi rakyatnya belum tentu. Nah, memang bisa terjadi tuh ya. Saya juga nggak tahu tuh, Bu Astuti ya, kalau ada di kondisi seperti ini, apakah memilih itu ya, memilih desersi, nggak mau ikut perang, atau itu kewajiban bernegara, dia harus perang melawan saudara sendiri. Ya ampuh itu. Saya juga bingung kalau harus menjawab kayak begitu ya. Ini pilihan hidup kalau mengalami dilema kayak gitu. Tapi yang jelas, ya gitu. Pemerintah rezim itu mungkin dolim ya. Kalau dia punya kesempatan cari pekerjaan lain, mendingan keluar dari tentara kan. Kalau saya ya, mendingan cari kerjaan lain deh. Atau di Amerika nyari kerjaan nggak mudah ya, walaupun harus jadi tukang bersih-bersih gitu misalnya. Ada aja tuh kerjaan begituan. Daripada jadi tentara, disuruh membunuh saudara sendiri misalnya. Atau menzalimi saudara sendiri. Misalnya begitu. Ini kalau pikiran saya ya. Kalau umpama saya ada di kondisi seperti itu. Oh ya, ini yang dari Ibu Hasanah ya. Mungkin Pak Doni, saya baca langsung aja. Ya, silakan Ustaz. Balasan Rasulullah mengirim pasukan Syariah untuk mengejar Bani Asad bin Sulaim untuk merampas ternak kambing di Medina. Oh iya. Oh, enggak, ini enggak sama Bu ya. Jadi ini Bani Asad bin Huzaim ini rampok Bu. Jadi ini adalah badui-badui yang sekeliling Medina. Ini peristiwanya setelah perang Uhud ya. Jadi setelah perang Uhud itu memang semua kabilah di Jazirah Arab berulah. Melihat kekalahan Madinah itu langsung pamor Madinah drop. Maka yang ada di sekeliling berani. Mereka kemudian merampok Madinah dan merampas. Itu ya. Walaupun kemudian ada sahabat yang mengetahui itu mengejar gitu ya. Sampai kemudian dia minta bantuan Nabi dan Nabi berhasil mengejar dan mengalahkan ternak itu sampai kemudian diambil kembali. Ini perampasan yang tidak sah. Nah, kalau Amerika yang dilakukan ini bisnis yang legal ya. Nah, ini yang nggak bisa. Ada aspek-aspek legal yang juga itu. Yang kalau kemudian persoalan kita lemah dan cenderung dieksploitasi, ya inilah nasib ya. Namanya orang lemah itu begitu aja tuh. Tapi yang dilakukan Amerika itu tidak melanggar kaidah-kaidah ini ya. Dalam kaidah Islam itu kan ada yang namanya al-ihtisan, ada al-urf. Jadi bentuk-bentuk perjanjian, adat istiadat, hubungan antar sesama kemanusiaan, muamalah, itu wajib dihormati kalau sepanjang tadi ya, sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang diakui gitu. Jadi kayak gitulah, kalau saya dulu, Prof. Anton, zaman muda dulu, lampu merah saya terabas. Di dalam hadis dan Quran nggak ada larangan melanggar lampu merah, saya bilang. Uang edan itu. Karena terprovokasi itu dulu ada kelompok-kelompok yang Quran Sunnah, lama-lama jadi gila itu. Bodoh itu orang yang kayak begitu. Padahal aturan Islam itu banyak sekali. Termasuk para ulama sudah sumber-sumber hukum Islam itu ada Quran, Sunnah, kemudian ada itu ya, qiyas, ijma, kemudian al-ihtisan, al-urf, semua adat, kebiasaan, perjanjian antara manusia yang sejalan dengan Islam itu, atau yang diakui oleh mereka, maka itu berlaku. Kita wajib mentaati, menghormati itu. Nah ini ya, jadi kalau Amerika dianggap merampok, lah ini gimana ya mau merampok ya? Itu ada perjanjian, ada ininya resmi ya. Dan sejelek-jeleknya Amerika ya, walaupun Freeport itu dikatakan tadi ya menyedot kekayaan kita, tapi pegawai Freeport itu mayoritas orang Indonesia ya. Beda dengan yang di Sulawesi itu, Morowali, yang bikinan Cina itu. Nah, itu kebanyakan malah pekerjaannya dari sono, sopir aja orang Cina gitu. Nah, ini yang kayak gini lebih parah gitu. Tapi emang kita terikat ya perjanjian kayak begini ya. Dan dulu Nabi sangat menghormati perjanjian. Tidak boleh sembarangan membatalkan perjanjian. Itu perjanjian Hudaybiyah itu sepihak, Bu. Itu dolim sepihak. Nabi didolimi, karena apa bunyinya itu? Oke, bunyi pertama, Nabi tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Padahal Nabi sudah dari Medina jalan ke Mekah, itu hampir 400-500 kilo ya. Giring ternak lagi. Tiba-tiba udah dibuka gerbang kota Mekah, disuruh balik. Coba. Ngeselin nggak tuh? Terus ada butir lagi nomor 4 itu. Kalau ada penduduk Madinah mau pindah ke Mekah, biarin saja. Nggak boleh orang Madinah menghalangi. Murtad gitu maksudnya. Tapi kalau ada penduduk Mekah yang gabung ke Madinah, kalau nggak seizin walinya tidak boleh. Nah ini kan memenangkan sendiri. Aturan ini dolim, tapi Nabi tanda tangan itu tetap dan berlaku, fix. Walaupun itu ada mengandung kezaliman. Tapi ini ada kemaslahatan besar, kata Nabi. Prinsip perdamaian ini harus disepakati. Karena maslahatnya besar di sana. Ini luar biasa ya. Ada aspek kezaliman di sana, tetap Nabi taat.
ketika ada Abu Basir yang tiba-tiba datang ke Madinah, minta gabung, padahal dia penduduk Mekah, ditolak oleh Nabi. Abu Basir, maaf ya, saya nggak bisa menerima Anda. Pergi kamu dari sini. Silakan. Semoga Allah memberi jalan kepada kamu. Nah, karena ada orang Mekah yang adu ke situ, ya Muhammad, ini perjanjian ini bisa batal nih kalau kamu terima Abu Basir. Enggak, kata Nabi, Abu Basir silakan, dibawa lagi. Dibawa lagi Abu Basir oleh utusan Mekah tuh. Di tengah jalan Abu Basir membunuh dua utusan itu. Dia balik lagi ke Madinah. Ya Rasulullah, engkau sudah membebaskan, saya sudah bunuh tuh. Ini bukan kesalahan engkau. Jadi ini saya sudah bunuh pengawal. Nabi tambah marah malah. Cilaka Abu Basir katanya. Kamu sendirian bisa memicu perang. Pergi kamu dari sini. Diusir itu Abu Basir. Abu Basir lemes banget. Nabi sama sekali nggak mau memutuskan perjanjian. Padahal ini orang Muslim. Coba tega banget ya ke Nabi ya. Tega. Tapi Nabi mentaati perjanjian itu walaupun itu merugikan. Akhirnya Abu Basir lemes. Akhirnya dia pergi luntang-lantung. Balik ke Mekah nggak bisa, ke Madinah nggak bisa. Akhirnya dia pergi ke pinggir pantai. Mangkal di sana. Bikin markas. Dan akhirnya banyak orang Muslim yang masuk Islam di periode itu ya. Nggak bisa ke Madinah. Bergabung bersama Abu Basir. Yang kerjanya ngerampokin kabilah Quraisy. Lama-lama Quraisy pusing tuh. Wah, cilaka katanya. Kabilahnya dirampokin terus. Mereka keluarganya sendiri kan. Diperangi juga gimana gitu. Kan gerilya terus tuh. Mereka sembunyi. Akhirnya orang Quraisy pusing. Akhirnya nulis surat sama Rasulullah. Ya Muhammad, panggil Abu Basir dan teman-temannya tuh. Dari itu ya. Rasulullah kan mengatakan sama Abu Basir waktu mengusir Abu Basir dari Madinah itu. Pergilah Abu Basir, semoga Allah memberi jalan kepadamu. Itu boleh jadi jalan yang Allah berikan ya. Tapi Nabi selalu taat kepada perjanjian. Walaupun butir perjanjian itu sebagian merugikan mereka. Nah, kalau nggak mau, jangan bikin janji. Makanya. Jadi nggak sama itu, Bu. Itu memang Huzaimah itu perampokan ya setelah perang Uhud itu. Benar-benar mereka ngerampok dan akhirnya dikejar oleh Nabi. Dan direbut kembali. Baik, mungkin... Kalau piagam Madinah pada saat kapan sih? Itu di awal tahun pertama. Oh, tahun baru sampai di Madinah. Ya, walaupun perjanjian piagam Madinah itu kan buyar setelah Yahudi berkhianat. Oh. Seandainya Yahudi tidak berkhianat, itu mungkin tetap berlaku kayak Indonesia gini. Berkhianat kan, mereka menolong bahkan memprovokasi musuh supaya menyerang Madinah, kan jahat banget tuh. Makanya kan diusir ya. Baik, mungkin yang terakhir nih, ya. Ini dari Pak Ridho ya. Jika melihat perjuangan Nabi dan jihad yang dilakukan sampai jelang tutup, apakah artinya tidak usia pensiun bekerja berkarya untuk sukses? Usia pensiun ya. Apakah ketika kita meninggal dunia dalam keadaan membangun bisnis yang bisa berpotensi wakaf produktif juga termasuk husnul khotimah? Iya. Apa ya? Sebetulnya orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau syahid ya, itu sebetulnya nggak cuma perang dalam kacamata Islam itu. Bahkan sebetulnya kalau Nabi itu mengatakan siapa yang berangkat menuntut ilmu dan kemudian terbunuh dalam perjalanan itu, maka dia mati dalam keadaan mati syahid itu ya. Itu termasuk ya. Maka sebetulnya kalau kita membungkus semua kegiatan kita itu fisabilillah, ya kan di dalam Al-Quran itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kalau kita membungkus semua kegiatan kita, bahkan kita bekerja usia sampai 70, memang dalam Islam nggak ada itu ya. Nggak ada usia pensiun. Itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat ada sahabat yang pengen pensiun. Jadi ceritanya gini, ketika mereka berperang di wilayah Syam, mereka melihat daerah itu subur. Syam kan beda, Palestina itu subur. Bahkan produksi Israel ekspor buah-buahan tuh banyak loh ya. Java itu misalnya jeruk tuh yang terkenal tuh. Di Eropa itu dari Israel tuh. Dan mereka ketika melewati daerah begituan, mereka bilang, subur ya, nggak kayak Mekah Madinah gitu. Kayak Jazirah Arab, gersang. Maka mereka berpikir, kenapa kita perang terus? Bukan sudah 9 tahun kita perang nih, udah waktunya kita istirahat. Kita kelola tanah, memakmurkan bumi Allah. Nah, ketika Nabi mendengar begitu, mereka mau berhenti untuk berjihad. Nabi itu melarang mereka. Kemudian ada ayat yang turun, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Wa'anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini ayat ini. Ketika sahabat sebagian pengen pensiun dini karena melihat tanah yang subur, wah udah waktunya kita nih kan, udah tua gitu.
Kita udah perang terus 9 tahun. Tapi Nabi melarang. Kalau kalian lakukan itu, maka kalian akan celaka, meninggalkan jihad. Ya bayangan kita ya, seandainya dulu sahabat diizinkan Nabi begitu, mungkin Islam tidak akan meluas ke seluruh permukaan bumi. Dan ternyata faktanya memang nggak ada sahabat yang pensiun. Mayoritas mereka itu bahkan meninggal di tempat-tempat yang di luar kota Jazirah Arab bahkan ya. Ada yang di Turki, ada yang di Cina bahkan itu. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas di sana yang meninggal. Abu Ayyub misalnya. Atau semua tersebar tuh di Damaskus tuh berapa kuburan para sahabat. Itu jauh dari Mekah Madinah. Nah, itu mereka sampai meninggal tidak pernah itu berhenti. Jadi memang semboyan Islam itu kerja itu madal haya sepanjang hidup ya. Kalau bisa berkarya sampai akhir hayat ya. Dan kalau kita bekerja lillahi ta'ala, bekerja menghidupi keluarga itu bagian dari jihad. Coba bayangkan saja, ada hadis Nabi itu yang betapa itu nggak mulia, gini kan. Infak harta yang kamu berikan untuk fisabilillah. Infak harta yang kamu berikan untuk keluarga. Nah, keluarga. Infak harta yang kamu berikan untuk fakir miskin. Maka yang paling tinggi nilainya adalah infak yang kamu berikan untuk keluargamu. Menghidupi harta, istrimu dan anakmu. Itu yang paling tinggi. Jadi kalau kita bekerja untuk menghidupi keluarga, itu bagian dari jihad. Dan kalau kita niat lurus, ini adalah demi, ya kita kan melaksanakan perintah Allah, ya laki-laki itu. Bekerja untuk mencari nafkah. Dari sisi itu, ini sudah jelas ya. Ini adalah kerangka melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita meninggal dengan niat yang lurus seperti itu, maka niatnya matinya adalah husnul khotimah. Apalagi yang tadi Pak, sampai bisa membuat tadi ya wakaf yang produktif, punya kekayaan, kita berikan wakaf dan pahalanya untuk orang tua kita. Wah itu untuk kita, orang tua kita. Dulu para sahabat gitu ya. Ya Rasulullah, ini tanah ini dulu sebenarnya warisan nih. Di tanah ini milik dia sekarang kan, warisan. Ibu saya dulu meninggal cepat. Sebetulnya sih kalau dia masih hidup, mungkin dia pengen infak nih. Nah, bisa nggak saya infakkan atas nama ibu saya? Oh iya, kata Nabi. Pahalanya mengalir untuk ibu kamu, jariah. Wah itu kalau kita bisa memberikan kemanfaatan ya buat keluarga, insya Allah luar biasa. Jadi ingat Bapak Ibu, Islam itu tidak memandang besar kecil amal perbuatannya. Yang dilihat itu niat ini. Makanya ini motivasi ini penting ya. Karena ada kalanya orang hanya dengan niat, belum ada perbuatan itu sudah berpahala. Tapi ada perbuatan yang niatnya nggak lurus atau niatnya nggak ini ya, nggak firm gitu, bisa sia-sia. Makanya itu kenapa dulu mazhab Syafi'i itu cenderung melapatkan niat itu dalam rangka memastikan. Sebelum sholat, nawaitus usolli, sholat. Ada yang begitu kan. Orang mengatakan, apaan tuh usoli-usolian? Nabi dulu nggak pakai usolli. Iya, Nabi mah kalau sholat udah fokus, nggak kayak kita. Kita mah sholat, pikiran masih jalan-jalan di mana-mana gitu. Nabi mah enggak. Makanya usolli nggak ada perlunya buat Nabi, para sahabat. Tapi kita itu beda gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, ini tadi gue sholat apa ya? Datang masjid langsung masuk. Asar apa duhur nih? Asar apa duhur nih? Gitu. Baru nyadar, gue kalau udah di tengah jalan baru nanya, ini asar apa duhur gitu. Nah itu kadang-kadang begitu. Jumlah rakaat juga. Nah iya. Ya untung kalau nggak tahiyat bacanya Fatihah gitu. Bukannya assalamualaikum malah waladolin gitu. Nah itu cilaka tuh. Nah kadang-kadang itu mazhab yang meniatkan itu karena kadang-kadang begitu ya, kita suka lupa. Bagus juga sih kalau tiap kali kita melakukan apapun ya, saya niat ya Allah ini berangkat nih, bismillah, saya bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, misalkan, untuk membantu orang tua, maka itu semua niat fisabilillah yang insya Allah mati dalam kondisi apapun, kondisi begitu adalah husnul khotimah. Saya rasa mungkin itu Mas Doni. Ya, baik, jazakallahu khair Ustadz Acep atas penjelasan dan jawabannya. Bapak Ibu semua, sebenarnya sesi diskusi ini sangat menarik dan interaktif ya, karena cukup banyak chat yang masuk. Namun demikian karena keterbatasan waktu, pertanyaan-pertanyaannya belum bisa semua dijawab oleh Ustadz Acep karena mungkin beliau juga ada kesibukan lain dan Bapak Ibu juga mungkin ada kesibukan lain gitu ya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa ditanyakan kembali gitu ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Acep. Mungkin demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kang Elvi selaku MC. Mangga Kang. Baik, terima kasih kepada Mas Doni dan Ustadz Acep untuk pembicaraan yang luar biasa pada pagi hari ini.
mungkin tanpa berpanjang kalam, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Nanti akan diberikan jarkomnya. Kemudian untuk kendala-kendala teknis, insya Allah sih di pekan depan akan mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Baik, mungkin kita tutup. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang Nacep, mohon. Ayo maka. Mohon pamit ya Mas Doni. Ya. Ya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.